Kata-kata adalah anak panah jiwa. Begitu meluncur, tidak ada kesempatan untuk kembali. Ketika panah itu melukai sebuah hati, tidak ada maaf yang dapat menyembuhkan. Tapi anak khawatir, Ustadz. Suara Liona merendah. Kepalanya merunduk, seperti tanaman perdu yang kekurangan air. Ada resah bergelayut di hati yang mulai berhijrah. Sedikit dibumbui ketakutan akan kehilangan perhatian Ustadz Abizar. Aku tidak mau itu terjadi. Aku sudah cukup bahagia seperti ini, batinnya. Mata Liona meneliti garis lantai. Permukaan keramik putih memantulkan gambar langit-langit ruangan. Meski sangat ingin memandang wajah teduh sang ustadz, tetapi rasa malu membuatnya tetap menunduk. Hatiku, please jangan berulah. Bagaimana kalau detakmu sampai terdengar Ustadz Abi? Kamu jangan khawatir, saya akan menjelaskan ini pada istri saya. Suara Ustadz Abizar terdengar tenang, seperti biasa menyejukkan telinga, atau mungkin karena Liona yang terlanjur tergila-gila. Gadis dengan jilbab instan itu membayangkan, Ustadz Abizar tersenyum saat mengucapkan kata-katanya. Senyum yang sering ia curi dalam berbagai kesempatan. Kini pemilik senyum tersebut di hadapannya, sepaket dengan senyum termanis kepadanya hanya untuknya. Namun, ia tidak memiliki kekuatan untuk memindai senyuman itu. Saya akan memberitahu semuanya kepada istri saya. Kamu tidak perlu cemas. Dia pasti akan mengerti bahwa berita itu tidak benar, hanya gosip belaka. Kalimat sang ustadz membuyarkan pikiran Liona. Sejenak mereka saling diam dalam kecanggungan. Semilir angin menembus jendela kantor yang sepi karena sedang jam belajar. Ustadz dan santriwati itu duduk saling berhadapan, terpisah sebuah meja yang lumayan besar. Liona duduk membelakangi pintu masuk yang terbuka. Awalnya, dia ditemani Ustazah Hamidah, tetapi beberapa saat lalu Nyai Munawaroh memanggilnya sebentar karena ada hal terkait administratif yang hanya bisa diselesaikan oleh Ustazah Hamidah. Assalamualaikum. Sebuah salam membuat mereka berdua menoleh ke pintu. Seorang santriwati berkacamata masuk, berdiri di sebelah kursi yang Liona duduki. Matanya menelisik sosok gadis yang tertunduk tersebut. Dia datang beberapa saat setelah Ustazah Hamidah pergi. Saya mengantarkan ini dari Ustazah Konita. Tangannya mengulurkan sebuah benda kotak. Kata Ustazah Konita, kalau Ustadz Abi sudah menerima ponsel ini, beliau minta segera ditelepon. Jazakillah khairan Naila. Ustadz Abi mengangguk dan menerima ponsel dari tangan Naila. Ustadz Abi berdiri, membalikkan badan dan menjauhkan diri dari kedua santriwati. Kepalanya menunduk dan terdengar salam ketika ponsel menempel di telinganya. Liana bergeming. Naila mematung dengan pandangan yang tidak lepas dari tetangga kamarnya. Suara Ustazah Konita terdengar samar dari dalam ponsel. Sabar, Dik, nanti kita bicarakan, sayang. Ustadz Abi kembali terdiam. Iya, Dik, insya Allah, kamu lanjutkan mengejarnya. Iya, sayang. Suara lembut Ustadz Abi menutup percakapan telepon. Naila dan Liona masih bergeming di tempat masing-masing. Hati Liona tersayat perih mendengarkan percakapan sepasang suami istri tersebut. Suara lembut dan panggilan mesra Ustadz Abi pada sang istri membuat hati gadis itu masyghul. Kamu boleh kembali ke kelas, Naila, terima kasih. Suara Ustadz Abizar melerai kesibukan benak Liona. Baik Ustadz, Assalamualaikum, ujar Naila sambil berlalu. Serius, bisik santriwati di sebelahnya pelan. Suaranya mendesir lembut, lebih lembut daripada angin pagi ini. Naila mengangguk. Benar, aku... Mereka terdiam bersamaan. Seorang gadis melangkah ringan mendekat. Gamisnya melambai ditiup angin. Wajahnya terlihat bersinar dalam balutan baju takwa berwarna gelap. Seperti purnama di tengah malam. Shh, orangnya lewat. Kedua santriwati menahan napas. Naila memperbaiki letak kacamatanya sambil memandang ke depan. Sementara temannya pura-pura sibuk membuka buku halaman buku yang sedang tidak dibaca. Assalamualaikum. Liona memberi salam. Waalaikumsalam, jawab mereka hampir bersamaan. Liana belum mengenal semua penghuni pesantren putri, namun mengucap salam dan bersikap ramah satu sama lain adalah peraturan di sini. Gadis berkulit putih itu tersenyum kembali melanjutkan langkahnya. Liona, tidak baik mengganggu suami orang. Sebaiknya kamu bertobat. Suara Naila yang tajam menghentikan gerak kaki Liona. Aku. Liona memandang Naila. Kelopak matanya melebar, menampakkan hampir seluruh pupil matanya yang bulat. Iya, kamu. Gadis di sebelahnya memberi penekanan pada kata kamu. Aku nggak ganggu siapa-siapa. Liana menjawab sambil mengangkat kedua bahunya.
Halah, nggak usah Muna. Semua santriwati di sini sudah tahu. Santriwati yang membaca buku ikut bicara. Tangan Akhwat berjilbab hijau dengan sulaman di pinggirnya itu menghempaskan buku di atas pangkuannya. Matanya melotot, mengintimidasi lawan bicara. Berarti aku doang yang belum tahu kalau aku mengganggu suami orang. Leona mengernyitkan dahinya. 3 lipatan muncul di dahinya yang tidak tertutup ciput. Nela dan santriwati yang membawa buku saling lirik. Tak ada secuil pun keramahan di raut keduanya. Kamu pasti punya kesimpulan begitu karena melihat aku dan Ustadz Abi di kantor tadi ya Naila. Tunjuk Leona pada santriwati yang berkacamata. Memang, kamu berduaan. Naila mengucapkan sambil membuang muka. Dan aku mendengar semua ucapan Ustadz Abi. Kata-kata Naila diiringi pandangan tajam. Kamu gak tahu apa yang kami bicarakan. Dan aku tidak berdua, ada Ustazah Amidah di sana. Leona mendekati mereka. Aku tahu, bahkan Ustazah Konita juga sudah tahu. Jangan sok suci Leona, kata santriwati yang membawa buku. Kini dia berdiri tatapannya tajam bak singa lapar. Aku memang di kantor Ustadz Abi tadi, tetapi karena ada keperluan. Lina menjelaskan, napasnya terhembus kasar. Keperluan apa? Kejar Naila. Bukan urusanmu, dengan cepat Lina menjawab. Karena kamu menggoda Ustadz Abi dengan ceritamu kan? Santri yang membawa buku kembali bicara. Maksudmu apa Rara? Dahi Leona makin berkerut. Kata-katanya berjeda, mencerna kata-kata Rara dan Naila. Leona, semua penghuni pesantren sudah tahu kebusukanmu. Kamu pengguna narkoba, sering pergi malam dan ke disko-disko, pernah di penjara, broken home, dan sekarang kamu menggoda Ustadz Abi. Ngaca dong, berapi-api Naila menyemburkan kata-katanya. Terus, masalah dengan masa laluku? Tanya Leona. Kamu pasti menceritakan masa lalumu agar Ustadz Abi bersimpati dan jatuh kasihan padamu. Kami gak rela Ustazah Konita bersedih gara-gara kamu. Rara nimbrung menuduh Leona. Leona mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh, jadi gosip murahan ini yang membuat beberapa santriwati memandang sinis padaku beberapa hari ini. Jangan mentang-mentang orang tuamu anggota dewan, terus kamu jadi besar kepala dan berbuat seenaknya di sini. Kamu gak bisa mendapatkan semua yang kamu mau. Kata-kata Naila menusuk kesabaran Leona. Naila, please, jangan sok tahu. Aku nggak pernah jadi anak istimewa di sini. Dan kalau kamu mau tahu, aku juga nggak betah ada di sini. Leona menunjukkan wajah seriusnya. Aku bukan sok tahu. Semua tentang kamu ada di televisi, kamu dan keluargamu dan semua kebusukan yang kamu sembunyikan. Kamu hanya bikin malu pesantren di sini. Naila baru saja kembali dari rumah. Kemarin ibunya sakit dan ingin bertemu dengannya. Semua tentang Leona dan keluarganya ada di media. Ayahmu anggota dewan macam apa? Ngurus anak aja tidak becus, apalagi ngurus negara. Jaga mulutmu. Kamu gak berhak mengomentari ayahku. Astagfirullahalazim. Leona mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Kamu harus belajar sabar, Leona. Jangan dengarkan kata-kata orang. Biarkan kata-kata mereka berubah menjadi kebaikan untukmu. Nasihat Ustadz Abi kembali terngiang di telinganya. Jika amarah masih menguasai, berpindah tempatlah. Jika masih marah juga, berwudulah. Dan mohon perlindungan pada Allah dari amarah yang merusak. Berlatihlah mengendalikan amarahmu. Ubah pandangan negatif mereka menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Balas cibiran mereka dengan prestasi. Hanya mengingat ucapan Ustadz Abi saja sudah membuat amarah di hati gadis itu mereda. Mulutnya komat kamit melafalkan kalimat thayyibah. Hidungnya meraup oksigen memenuhi paru-paru, kemudian mengembuskannya. Aku sudah berjanji pada Ustadz Abi, bisik hati Leona. Banyak hal lain yang harus aku lakukan daripada bicara dengan kalian di sini. Sebaiknya kalian sarapan makanan bergizi daripada menelan gosip murahan seperti itu. Nela sudah hendak membuka mulutnya ketika telapak tangan Leona diangkat dan berdiri sejajar dengan wajahnya. Stop, kalian seharusnya istighfar, jangan menuduh orang sembarangan. Leona berlalu, melepaskan diri dari kata-kata buruk lainnya, tanpa memberi kesempatan pada Rara dan Naila bicara lagi. Ia melenggang pergi, menapaki jalan yang mengarah ke kediaman Nyai Munawarah. Setelah beberapa langkah, Leona berhenti, kepalanya menoleh ke belakang. Wajahnya serius memandang dua santriwati yang masih kesal. Lagian, kalau aku suka Ustadz Abi kenapa? Gak boleh. Siapa yang larang? Tanpa mereka sadari, sepasang mata memperhatikan dari jarak jauh. Hatinya berdesir perih kala memandang sosok santriwati titipan dari teman Kiai Ahmad.
ratusan perhatian dari santriwati pondok selama ini tidak mampu menggoyahkan kepercayaannya pada sang suami. Namun kali ini, seorang Liana telah mengguncang hatinya. Gadis kota itu berbeda. Sikap liar yang masih sering muncul membuatnya iri. Terlahir sebagai seorang Ning, membuat Konita harus menata sikap. Dia harus bisa menjadi panutan bagi santriwati di pondok orang tuanya. Nama besar sang ayah menjadi beban tersendiri bagi Konita remaja. Di saat remaja seusianya bebas bermain, dia sibuk menempa diri dengan mempelajari kitab-kitab. Ucapan gadis itu ceplas-ceplos tanpa memikirkan adab berbicara. Tidak berpikir kata-katanya akan berefek bagi lawan bicaranya. Matanya berbinar saat menceritakan Ustadz Abizar, dan Konita tidak menyukai itu. 5 tahun pernikahan mereka, belum pernah ada gadis lain yang bercerita dengan menggebu tentang suaminya. Dia hanya gadis kecil. Tidak mungkin Kak Abi menaruh hati padanya. Tapi bagaimana kalau gadis itu terus mendekati Kak Abi? Bukankah pepatah Jawa mengatakan, Witing tresno jalaran soko kulino?